Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Ya, itu kan nasihat Pak Jokowi kepada Partai Golkar ya. Ya, tergantung Partai Golkar lah. Saya pikir itu nasihat yang baik ya. Dari Nasdem melihat itu sebagai bentuk sindiran juga nggak Pak? Enggak. Kan lebih dulu mendeklarasikan Pak Anies nih Pak. Kita nggak sembrono. Bagaimana itu sindiran? Calon presiden 2024 kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi tidak perlu capek kita mengempanyekan Mas Anies di Indonesia nanti. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Anies sudah sampaikan, visi misi itu kan hanya ilusi. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah wajah Jakarta tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia. Kader muda Golkar dukung Anies. Luar biasa ya, dipakaikan bajunya. Nah, ini tulisannya bukan Golkar, tulisannya Go Anies. Semuanya berbaju kuning, tentu kemudian orang terframing ya, wah ini berarti Golkar nih, ya bukan Golkar. Ini kader generasi mudanya Golkar. Jadi nuansa Golkarnya ada, tapi tentu bukan Golkar secara institusi gitu ya. Mereka para generasi muda Golkar mendirikan simpul relawan, namanya relawan Go Anies. Bagaimana meriahnya kita lihat disambut, didukung oleh kelompok relawan yang menamakan dirinya Go Anies. Go Anies yang identik dengan anak muda dari kalangan Partai Golkar itu menggelar deklarasi dukungan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Minggu hari ini, tadi siang. Saat kader Golkar dirikan tim relawan pendukung Anies Baswedan. Dilansir Tempo.co Jakarta, sejumlah kader dan simpatisan Partai Golkar mendirikan relawan Go Anies untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Koordinator Nasional Relawan Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, pendirian organisasi ini tak terlepas dari Partai Golkar. Mengutip survei, Sirajuddin menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan pemilih Partai Golkar pada pemilu 2019. Dari mulai hasil pemilu Partai Golkar pada 2019, 17 juta pemilih yang memilih Anies 26%. Inilah menjadi titik awal pergerakan kita, kata dia. Dalam penutupan Rakernas Relawan Go Anies, Sirajuddin mengatakan siap melawan kampanye hitam yang ditujukan kepada Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Go Anies siap menjadi lawan putih untuk melawan setiap isu hitam yang merusak citra Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden, ujar dia. Penutupan Rakernas itu ditandai dengan ikrar kebulatan tekad relawan Go Anies yang dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Sirajuddin menegaskan, para relawan Go Anies akan terus menyosialisasikan Anies Baswedan dan mengedukasi masyarakat agar dapat menyaring segala informasi dan kampanye hitam yang disebar melalui media sosial. Dia menjelaskan Go Anies berkomitmen kuat untuk bekerja menyebarluaskan kesuksesan Anies Baswedan dalam membangun Jakarta selama 5 tahun terakhir. Dia mengungkapkan sejumlah lembaga survei melaporkan tanggapan masyarakat atas kinerja Anies Baswedan di Jakarta, di antaranya Lembaga Survei Indonesia dengan tingkat kepuasan 80,9% dan Populi Center dengan 83,5%. Sirajuddin pun menyambut sejumlah politisi
senior Golkar yang hadir. Dia menyebut beberapa tokoh Go Anies merupakan politisi Golkar. Beberapa tokoh itu diantaranya Sofian Mile dan Andi Sinulingga. Sirajuddin Abdul Wahab pun mengatakan dirinya adalah kader Partai Golkar. Dia mengaku memilih Anies karena menjadi bagian dari semangat perubahan yang diinginkan semua kelompok masyarakat untuk menjadi bagian perubahan di 2024. Alhamdulillah pilihan kami sudah menjadi bagian daripada perjalanan sejarah Mas Anies untuk memimpin Indonesia di 2024, kata dia.